Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar selama di rumah aja? Semoga anak-anakku semuanya senantiasa selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan kali ini bersama Pak Ihsan, kita akan kembali lagi dengan mata pelajaran tematik. Nah, di pertemuan kali ini, sebelum kita mulai, marilah anak-anakku semuanya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah kita membaca basmalah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang di tema 2, subtema yang ketiga, yaitu tentang energi alternatif. Hari ini kita akan membahas tentang dua muatan, yaitu yang pertama nanti kita akan membahas tentang sumber energi alternatif. Yang kedua, kita akan membahas hak dan kewajiban terhadap sumber energi dan lingkungan. Kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang sumber energi alternatif. Energi yang tidak akan habis dan tersedianya sangat melimpah di sekitar kita, ini dinamakan energi alternatif. Sumber energi alternatif ini merupakan sumber energi yang bukan dari sumber energi fosil. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam. Sumber energi alternatif ini berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak akan habis karena ketersediaannya melimpah di alam sekitar kita. Contohnya ketersediaannya kok melimpah itu seperti apa? Contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, biomasa, gelombang air laut. Nah, kita akan membahas tentang satu persatu tentang ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang matahari terlebih dahulu. Matahari ini, energi panas matahari dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, membangkit listrik, dan juga keperluan lainnya. Matahari ini banyak sekali manfaatnya untuk kita semua. Yang kedua, angin. Angin ini merupakan gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai energi pada perahu layar, kincir angin, dan juga pembangkit listrik yang biasa kita kenal sebagai PLTP. Air. Penggunaan air sebagai sumber energi sudah digunakan sebagai pembangkit listrik dalam skala yang besar, yang biasa kita kenal sebagai PLTA. Panas bumi atau geotermal. Panas bumi ini berasal dari panas di bawah permukaan bumi. Bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Kemudian selanjutnya, bahan bakar bio. Bahan bakar bio ini yang berasal dari tumbuhan, diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak. Yang tumbuhan berbiji yang mengandung minyak ini contohnya seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar ini terus dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Nah, kalau misalnya singkong, ubi, jagung, dan juga sagu, ini dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol ini dapat menggantikan bensin maupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang yang berada di dalam tanah. Selain itu, bahan bakar ini dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Info energi. Info energi ini kita akan mulai membahas tentang contohnya minyak jarak. Nah, minyak jarak ini sebagai sumber energi alternatif kita.
Nah, minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang tumbuh di daerah tropis, seperti yang tempat kita tinggal, yaitu di negara Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak ini yaitu tanaman ini mudah dibudidayakan. Nah, sehingga bisa menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum, tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang cukup murah. Nah, pembelajaran kita yang kedua yaitu kita akan membahas tentang hak dan kewajiban terhadap sumber energi dan lingkungan. Nah, perlunya menghemat energi. Kenapa sih menghemat energi itu sangat diperlukan? Nah, berikut Pak Ihsan sampaikan beberapa alasan kenapa kita perlu menghemat energi. Yang pertama yaitu persediaan energi yang sangat terbatas. Alasan yang kedua, agar cadangan energi tidak cepat habis. Yang ketiga, supaya bisa digunakan lebih lama. Yang keempat, dapat dimanfaatkan untuk masyarakat yang lebih banyak. Yang kelima, hemat energi agar bisa lebih irit sehingga gaya hidup lebih murah. Pemakaian yang boros juga bisa membuat cadangan energi cepat habis. Jadi kita tidak boleh boros-boros dalam menggunakan energi. Yang terakhir, hemat energi untuk menjaga keselamatan alam. Nah, gimana sih cara-caranya supaya kita bisa menghemat energi? Nah, cara-caranya yaitu anak-anak bisa nomor satunya menggunakan lampu yang lebih irit listrik. Yang kedua, alat elektronik yang tidak dipakai sebaiknya dicabut dari colokannya. Yang ketiga, matikan keran air apabila tidak dipakai. Yang keempat, gunakan kendaraan bermotor seperlunya. Jika dekat, kita bisa menggunakan sepeda. Jadi lebih hemat energi. Selanjutnya, hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang kewajibannya dulu. Apa sih kewajiban kita untuk menjaga kelestarian alam? Nah, yang pertama, membersihkan lingkungan dari sampah. Kita wajib membersihkan lingkungan dari sampah. Yang kedua, melakukan reboisasi. Reboisasi ini adalah penghijauan. Ketiga, mengurangi penyebab polusi dengan menggunakan energi alternatif. Yang keempat, menanam bunga dan tanaman hijau di sekitar rumah kita. Nah, setelah kita mengetahui kewajibannya, maka hak kita yang diperoleh dari lingkungan setelah kita kewajiban terhadap lingkungan tadi. Nah, hak yang pertama yang kita akan peroleh, yang pertama, menikmati lingkungan segar. Lingkungan kita akan menjadi segar. Yang kedua, memperoleh airnya yang sangat sehat dan bersih. Yang ketiga, terbebas dari pencemaran lingkungan. Nah, setelah pembelajaran tadi, tugas anak-anakku semuanya silahkan buka buku pendamping kelas 4B. Kemudian anak-anakku bisa mengerjakan tugasnya di halaman 57, 59. Kemudian yang kedua di halaman 67 sampai 68 cukup bagian yang A dan B saja. Kemudian yang terakhir mengerjakan evaluasi 3 di tema 3 ini, yaitu di halaman 70 sampai 71 di bagian A dan B saja. Nah, terima kasih anak-anakku semuanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran bersama Pak Ihsan kali ini, kita membaca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Pak Ihsan.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.